Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri 3 Sido Agung Ibu Tri Setiawati SPD MM, yang saya hormati CGP Angkatan 11 Ibu Dwirianti SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Sido Agung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam acara diseminasi modul 1.4 penyerapan budaya positif di sekolah oleh Ibu Dwi Rianti CGP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Yang kedua, sholawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Perkenalkan, di sini saya akan membawakan acara yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, keempat pemaparan materi, yang kelima penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Endang Winarni SPD. Kepada Ibu Endang Winarni kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Meningkat acara ketiga yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Tri Setiawati SPD MM kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dwi Rianti selaku Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kebumen,
serta yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 3 Sidoagung. Mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat taufik hidayah pada kita semua, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bermuajahah dalam acara diseminasi modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat tanpa aral suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Mudah-mudahan acara diseminasi penerapan budaya positif pada hari ini Kamis tanggal 23 Agustus 2024 berjalan dengan lancar, tertib, aman ya, dan bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Tentunya semuanya ujungnya adalah untuk kemajuan sekolah kita dan bisa diterapkan ke anak-anak didik kita semuanya. Dan saya mengucapkan selamat Bu Dwi Rianti, mudah-mudahan bisa lolos dalam CGP Angkatan 11 dan tentunya bisa memberikan motivasi pada teman-teman agar semuanya tergerak untuk menjadi guru penggerak semuanya di SD Negeri 3 Sidoagung. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Meningkat acara keempat yaitu pemaparan materi diseminasi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah oleh Ibu Dwi Rianti SPD CGP Angkatan 2 Kabupaten Kebumen. Kepada Ibu Dwi Rianti SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umri dunia wa dini wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 3 Sidoagung, beliau Ibu Tri Setiawati SPDFM. Yang saya hormati segenap dewan guru dan karyawan SD Negeri 3 Sidoagung. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali atas kesediaan waktu Bapak Ibu yang sangat berharga. Semoga nanti kita dapat belajar bersama. Di sini saya bukan berarti menggurui Bapak Ibu, saya di depan hanya ingin berbagi praktik baik dari ilmu yang sudah saya dapatkan pada program guru penggerak. Nanti semoga kedepannya guru-guru SD 3 Sidoagung juga akan tergerak untuk mengikuti program yang sama. Bapak Ibu, untuk selanjutnya
pada diseminasi modul penerapan budaya positif di sekolah ini tujuannya yaitu bahwa kita bisa menerapkan budaya yang positif di lingkungan sekolah, baik itu dari seluruh warga sekolah, dari guru, kemudian juga siswa. Dan bagaimana nanti kita akan belajar, untuk bersikap membudayakan positif di lingkungan SD Negeri 3 Sidoarjo. Kelihatannya gampang sekali gitu Bapak Ibu. Kita santai saja, serius tapi santai. Pada konsep inti dari budaya positif itu ada 7 di sini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, tentang disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Nanti yang kelima, tentang kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya marilah kita sedikit dulu ya, biar kita untuk mengetes konsentrasi Bapak Ibu. Nanti ada permainan tebak gambar. Nah, silakan Bapak Ibu perhatikan di layar di depan. Tebak gambar, kira-kira ini gambar apa ya Bapak Ibu? Bisa menebak? Itu ada gambar Jambu. ya, tepat sekali. Konsentrasi dimulai. Jambu. Ya, jambu batu ya? Iya, kurang batunya. Terus selanjutnya coba Bapak Ibu. Ini kira-kira apa? Itu ada gambar kuburan ya. Ada gambar Mati rasa. apa Bu Kina? Mati rasa. Oh iya, betul sekali. Mati rasa. Bintang Bu Kina. Terus selanjutnya. Ya, selanjutnya ini mati rasa ya, yang kedua. Yang ketiga. Coba Bapak Ibu, apa kira-kira? Biar konsentrasinya lebih baik lagi. Tangan. Apa coba? Beda? Itu ada tangan sama ada tanda seru. Berarti apa? Tangan seru. Apa gitu kita? Tangan seru, benarkah? Iya, yang ketiga tantangan seru. Selanjutnya coba. Kita terus jawab. Iya, betul, kita terus ya. Jawabnya lain coba. Ini coba apa itu ada gambar. Yang pertama gambar apa Bu Ibu yang warna coklat? Banget pot. Pot. Kembangan ya, ada kembangan. Terus tangannya itu apa? Apa Bang Leman? Potongan harga, betul kan? Itu ada bandrol ya, bandrol harga pot sama tong tambahan. Terus ada harganya $5, potongan harga. Selanjutnya yang terakhir, baju ini makanan favoritnya Bu Endang. Oh bukan. Apa itu coba? Iya, depan apa? Buat siapa? Iya, betul sekali. Ternyata Bapak Ibu sudah konsentrasi nih ya. Petenis handal. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya tuh Bapak Ibu. Ya luar biasa. Bapak Ibu, saya punya pertanyaan pengantin nih. Apakah yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Kira-kira siapa yang mau menjawab? Bu Elma, silahkan. Apa alasannya Bu Elma? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak, Kenapa Bu Elma? karena hukuman itu dapat memberatkan siswa. Yang sebenarnya bukan hukuman yang kita terapkan, kita hanya memberi dukungan, motivasi. Iya, oke. Ya, jawabannya Bu Elma. Hukuman tidak dapat mendisiplinkan siswa. Kemudian yang kedua, coba apakah memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca, menyalin, dan juga menyapu itu juga dapat mendisiplinkan siswa. Kita sering ya, maaf sekali ya. Saya juga kadang seperti itu. Misalkan ada anak kita, murid kita belum
mengerjakan PR. Zaman dulu ya seperti itu. Kalau belum mengerjakan PR, nanti suruh menyalin. Misalkan menyalin 5 kali seperti itu. Apakah dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira bagaimana coba Pak Leman? Pak Leman. Menurut Pak Leman bagaimana? Apakah memberikan hukuman dengan hal yang positif seperti membaca menyalin dapat mendisiplinkan siswa? Alasannya kenapa Pak Leman? Menurut saya tidak bisa ya, karena dengan membaca itu anak terbebani, menyalin juga anak terbebani, terus menyapu juga terbebani. Ya pada dasarnya sih memang bertujuan siswa tersebut mempunyai tanggung jawab, tapi peserta didik tersebut merasa terbebani. Aduh, membaca saya Tertekan ya. iya tertekan. Iya betul sekali. Ya terima kasih Pak Leman, luar biasa sekali. Dan yang ketiga, pertanyaan ketiga, apakah dengan memberikan penghargaan atau mungkin bentuknya hadiah dapat meningkatkan belajar anak Bapak Ibu? Kira-kira siapa yang mau menjawabnya? Monggo. Butuh Kinan mungkin? Iya, bisa biasanya kita kan memberikan penghargaan, anak diberi bintang seperti itu atau diberikan hadiah. Apakah dapat meningkatkan belajar anak? Kalau menurut saya pemberian penghargaan atau mendapat hadiah, jujur menurut saya bisa meningkatkan belajar anak sehingga menjadi motivasi anak meskipun bukan dari dalam diri sendiri karena ada hal dari luar seperti itu. Ya luar biasa, luar biasa sekali ya tuh sampai belibet ini ngomongnya ya. Luar biasa sekali Bu Kina. Kata Bu Kina bisa meningkatkan belajar anak walaupun tidak berasal dari dalam dirinya. Ya nanti ada materi di mana penghargaan itu malah menjadi sesuatu yang ini ya bagi anak ya. Jadi memang nanti jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pemantik ini akan kita jawab melalui pemaparan materi selanjutnya ya Bapak Ibu. Ini untuk selanjutnya yaitu kita akan bermain games cobalah membuka bukan tangan, kepalan tangan. Ya maaf ini saya membuka kepalan tangan. Nanti silakan Bapak Ibu secara berkelompok 2 orang maksudnya. Ya ini Bu Tugina dengan Bu Endang bisa atas sebagus seperti ini. Ibu dengan Pak Toro. Nanti diibaratkan seperti ini. Kita punya satu benda berharga di dalam tangan kita. Nah benda itu akan kita pertahankan. Nah yang satu akan berusaha untuk membujuk bagaimana caranya biar benda di dalam kepala tangan tersebut nanti oleh orang yang satu akan dibuka. Misalnya nih, Bu Tugina punya suatu benda yang berharga di tangannya. Contohnya apa ya? Uang, misalkan dia ada uang, mungkin berlian seperti itu atau mungkin apa yang sangat berharga pada diri Bu Tugina. Nanti dipempal. Nah Bu Endang berusaha bagaimana caranya mau memarahi atau mungkin mau membujuk bagaimana caranya agar Bu Tugina bisa membuka. Bu Tugina juga punya alasan sendiri, punya saya mau buka atau tidak itu terserah saya, punya kekuatan misalkan mau dibuka tergantung dari diri Bu Tugina. Coba Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu praktekkan dengan rekan sebelahnya untuk mempraktekkan mencoba buka ini kepala tangan, ya satu aja. Terus bagaimana berusaha? Misalkan yang satu mengepal, yang satu membujuk, yang satu membujuk, yang satu itu yang ngepal. Pokoknya saya punya sesuatu yang berharga. Yang satu membujuk, bukalah, kemudian dibukalah. Jumlahnya namanya apa? Dibuka. Bisa
lihat. Nah, karena saya tirani terus, akhirnya Dibuka. Iya, akhirnya membuka juga. Ya. Apakah ada yang tetap tidak boleh dibuka? Tetap harus membuka. Punya Pak Toro gimana Pak Toro mau dibuka atau tidak tadi Pak Toro? Nggak mau dibuka. Oh, nggak mau dibuka. Alasannya kenapa Pak Toro nggak mau dibuka? Karena Kenapa? Karena suatu rahasia pribadi. Luar biasa sekali keterangan Bapak Ibu. Ada yang tadi bersedia membuka karena dipaksa, ada yang bersedia kekeh dengan pendiriannya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita juga sama seperti kita dengan murid. Murid sebenarnya kan punya ada motivasi dari dalam dirinya ya. Dulu bagaimana? Apakah bisa mengontrol murid kita sesuai dengan keinginan kita? Nah, di sini ada yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi itu hanya seolah guru itu bisa mengontrol murid, padahal sebenarnya tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol murid. Tadi mungkin ada yang bersedia membuka karena rasa takut. Sama, murid kita mungkin juga mematuhi karena takut. Seperti itu, takut akan hukuman. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu hanya sebuah ilusi Bapak Ibu. Ya. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, jadi memang yang namanya guru itu, walaupun kita berbicara dengan murid, membuat murid merasa bersalah, kamu itu ya misalnya nggak berangkat, datangnya selalu terlambat, kamu emang nggak kasihan sama guru, seperti itu ya, akan munculkan motivasi iri pada murid atau tidak? Tidak, itu hanya berupa ilusi saja, ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat itu ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, untuk selanjutnya itu tentang miskonsepsi teori kontrol. Kemudian bagaimana sih cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di stimulus respon itu adalah teori behavior ya, Bapak Ibu. Di situ ada dulu realitas kebutuhan kita sama kalau di stimulus respon, tapi dalam teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda, termasuk anak didik kita. Kemudian semua orang melihat hal yang sama itu pada stimulus respon. Pada teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu pada stimulus respon. Pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, pada stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan dan seterusnya itu ya. Ada model berpikir menang atau kalah pada stimulus respon. Kalau pada teori kontrol itu modelnya berpikir menang-menang. Ya, itu tentang paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, tentunya kita sudah tidak asing dengan kata profil pelajar Pancasila ya. Bahkan apa saja nih Bapak Ibu? Bisa kita nyanyikan bersama-sama lagu profil pelajar Pancasila ya. Coba
pada paradigma baru itu agar kita dapat memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, nah tentang disiplin di sini, bagaimana cara kita mendapat disiplin pada lingkungan sekolah. Apa itu sih disiplin? Ketika mendengar kata disiplin, apakah yang terbayang di benak Bapak atau Ibu? Dan apa yang terlintas di pikiran Bapak atau Ibu? Apa kira-kira yang namanya yang dimaksud dengan disiplin, Bu Endang? Melakukan sesuatu yang terus-menerus dan selalu tepat waktu. Ya, terima kasih sekali Bu Endang. Kita sering ya mendengar kata disiplin. Disiplin apa sih disiplin itu? Disiplin berasal dari mana sih kata disiplin? Ya, disiplin, makna kata disiplin, kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Betul nggak Bapak Ibu? Teratur atau aturan dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, karena pasti nanti ada peraturan, ada sanksi atau hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu itu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita sering cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Secara sebelum kita mengetahui pasti disiplin berarti harus sesuai aturan. Kalau tidak sesuai nanti akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal, yaitu berasal dari luar atau dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Sebenarnya Bapak Ibu, kata disiplin ini pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen. Di sini beliau menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu, yaitu disciplina. Bacanya apa ya? Artinya bagus Bapak Ibu, artinya adalah belajar. Nah, kalau belajar malah justru dihubungkan dengan sesuatu yang mengekang, tentunya tidak sesuai ya. Nah, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi dalam dirinya, yaitu motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini disiplin positif sendiri adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, ini kita sudah menjawab kemungkinan ya, tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Nah, dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindakan kekerasan juga dapat dihindari. Nah, kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik
sehingga mereka berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi memang diperlukan motivasi sendiri dari dalam diri anak Bapak Ibu, bukan melalui suatu hukuman atau melalui hadiah tanpa hukuman atau hadiah. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih, kenapa sih yang namanya anak itu motivasi perilaku pada manusia itu ada 3. Di sini motivasi perilaku manusia misalkan tadi untuk meningkatkan kedisiplinan, itu ada motivasi yang berasal dari dalam, ada motivasi yang dari luar. Nah, rata-rata murid kita menghindari agar perilaku disiplin, biasanya yang pertama karena apa Bapak Ibu? Karena takut biar tidak mendapatkan hukuman, ya. Memang itu adalah motivasi ekstrinsik yang pertama, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu takut kalau dia berbuat salah atau mungkin dia itu melanggar aturan karena takut akan ketidaknyamanan atau takut diberi hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, aku disiplin biar mendapatkan hadiah dari bu guru, nanti biar mendapatkan bintang dari bu guru, agar dipuji oleh bu guru, misalkan seperti itu. Itu adalah motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Kemudian, ini yang penting, ini yang sebenarnya harus kita tumbuhkan kepada anak didik kita, bahwa kedisiplinan itu muncul berdasarkan dari motivasi intrinsiknya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu jadi sudah sadar dari dalam dirinya. Nah, bagaimana nanti cara kita berusaha agar anak itu bisa membangun kedisiplinan dari dalam diri anak itu sendiri tanpa kita beri hadiah ataupun kita beri hukuman, gitu. Itu nanti akan ada di materi selanjutnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan jika ada anak murid kita yang melanggar aturan Bapak Ibu? Apakah akan memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi sepertinya mungkin masih asing ya Bapak Ibu. Iya, yang sering kita memberikan hukuman atau konsekuensi. Apakah yang mana kira-kira? Jika ada anak yang misalkan terlambat masuk kelas, gurunya bagaimana? Apakah anak diberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Apa yang pernah Bapak Ibu lakukan? Kira-kira? Pertanyaan sebab mengapa dia melanggar, maksudnya melanggar aturan itu karena dia tidak tahu, atau mungkin sengaja gitu. Oh iya, benar sekali ya. Berarti memberikan pertanyaan ya Bu Kang Syati, memberikan pertanyaan pada anak. Mungkin menanyakan alasan gitu ya Bu Kang Syati, ya, menanyakan alasan kenapa kok kamu datang terlambat seperti itu ya. Apakah ada yang pernah memberikan hukuman Bapak Ibu? Misalkan anak tidak mengerjakan tugas PR, maka beda. Apa hukumannya kita tidak bisa PR? Ya kan? Iya, itu hukuman ya, misalkan suruh nyapu atau kalau hukuman itu bentuknya secara apa sih? Nah, kemudian apa bedanya dengan konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi itu mirip juga dengan hukuman ya. Misalkan ada anak menumpahkan air minum, sering nih kelas 1 dan kelas 2, sering sekali Bu bilang ya, anak itu menumpahkan air minum. Kira-kira kemudian anak itu disuruh untuk mengepel, itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Iya, karena dia sudah berbuat, jadi harus bertanggung jawab untuk mengepel, seperti itu konsekuensi. Nah, antara hukuman dan konsekuensi serta restitusi itu ada perbedaannya Bapak Ibu. Kalau di sini hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, sedangkan konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan.
Kemudian dalam hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Betul ya? Pokoknya taunya kalau salah nanti diberi hukuman seperti itu. Kemudian sifatnya satu arah, hanya dari guru. Kita tidak tahu alasan anak itu seperti apa. Pokoknya kalau salah saya guru hukum seperti itu. Itu kalau bentuknya hukuman. Kemudian biasanya berupa hukuman secara psikis atau fisik. Itu tadi suruh menyapu, suruh lari di lapangan. Itu bentuknya hukuman secara fisik ya Bapak Ibu. Atau mungkin dengan psikis, dengan mengutarakan kata-kata yang menyinggung anak seperti itu. Itu hukuman. Kemudian konsekuensi tadi terencana untuk disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap tidak dibuat tidak nyaman Bapak Ibu. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ya, jadi di sini antara hukuman dan konsekuensi juga sebaiknya sama-sama kurang baik ya Bapak Ibu, kurang baik diterapkan dalam menerapkan kedisiplinan pada siswa. Nah, yang paling baik yang apa? Yang restitusi ini. Pada restitusi ini pernah dengar kata restitusi Bapak Ibu? Pernah. Pernah ya? Iya. Apa iya restitusi Bu Erma? Apa betul? Disiplinkan siswa dengan cara apa yang dia perbuat disertai tanggung jawab. Oh iya, mendisiplinkan siswa apa yang dia tanggung jawab yang dia lakukan disertai dengan tanggung jawab. Iya. Restitusi di sini ciri-cirinya itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi setelah mungkin murid melakukan suatu kesalahan, bagaimana guru itu berusaha untuk agar nanti kedepannya tidak diulangi lagi seperti itu. Kemudian ada di sini ada proses kolaboratif, Ibu. Jadi tidak hanya satu arah. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Betul tadi yang disampaikan oleh Bu Tati bahwa kita cari tahu alasannya apa. Tapi tidak sampai di situ. Nanti disuruh untuk mencari solusinya yang diutarakan sendiri oleh murid tersebut. Jadi bagaimana solusinya kamu? Dan nanti akan kita pelajari di slide selanjutnya. Kemudian pertanyaan pematik yang selanjutnya Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Beda nih, Bu Polisi. Apakah saat kendaraan selalu memakai helm beda? Sebenarnya menggunakan helm itu bukan hanya mengikuti peraturan, Iya, tapi intinya itu untuk melindungi diri. melindungi diri. Iya, betul sekali, itu keselamatan gitu kan ya. Berarti itu apa mungkin ada yang saya memakai helm karena biar tidak mati lampu? Mungkin ada ya. Pinjam helmnya, mau ke Karanganyar, bisa nanti ada polisi biar tidak mati lampu. Ada yang seperti itu. Biasanya ada saja yang seperti itu. Rata-rata seperti itu. Nah, itu berarti kan bukan berasal dari dalam diri. Nah, kalau tahu bahwa kita memakai helm itu untuk keselamatan, pasti kita munculnya dari dalam diri sendiri. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ini mungkin pada zaman COVID ya, kemarin kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Untuk apa kira-kira Bapak Ibu? Untuk apa Bu Erma? Oh, menjaga kesehatan, betul sekali, agar tubuh kita menjadi sehat ya. Betul sekali Bapak Ibu. Nah, di sini jadi tentang kenapa sih kita itu memakai helm tadi untuk keselamatan. Mengapa kita mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan itu untuk kesehatan. Nilai-nilai dari keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Yang itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Murid-murid kita pun demikian Bapak Ibu. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan.
serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, keyakinan itu tadi bisa kita terangkan kelas, Bu. Keyakinan kelas dibentuk dengan guru membuat kesepakatan bersama dengan murid untuk mewujudkan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas nanti berisi tentang nilai-nilai kebajikan universal yang diakui secara bersama oleh seluruh warga kelas. Nah, bagaimana tentang pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu sifatnya bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi bentuknya sudah positif. Misalkan kalau kita sebenarnya kalau peraturan itu kan dilarang membuang sampah sembarangan. Bentuk dilarang itu kan bentuk negatif ya Bapak Ibu. Bisa kita ubah menjadi dalam bentuk kalimat positif. Misalkan menjaga kebersihan. Dilarang berisi, kalau dilarang ribut bisa diganti dengan menjaga ketertiban. Tidak boleh saling membuli, bisa diganti dengan kata saling menyayangi atau menghormati. Jadi kita gunakan bentuk-bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Maksimal 7 lah Bapak Ibu. 7 juga mungkin terlalu banyak, ya 5 lah mungkin ya. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau keyakinan kelas ya di lingkungan kelas seperti itu. Keyakinan sekolah bisa diterapkan juga di lingkungan sekolah. Kemudian yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi semua siswa kita libatkan dalam penyusunan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dan Bapak Ibu, kemarin saya sudah berusaha membuat ini keyakinan kelas ya dengan siswa. Yang pertama langkahnya itu saya meminta siswa untuk menuliskan peraturan kelas yang mereka inginkan. Bagaimana sih kelas yang mereka inginkan? Apakah kelas yang saya ingin kelas yang bersih? Saya tidak ada sampah di kelas misalkan. Tidak ada anak yang terlambat. Itu mereka menuliskan. Kemudian siswa menempelkan peraturan kelas yang diinginkan itu di kertas karton menggunakan apa itu namanya, kertas apa Bu Irma? Yes, apa stick note ya? Yes, kertas warna-warni. Kemudian setelah itu kita mengelompokkan peraturan kelas yang sejenis. Jadi misalkan ada yang tidak boleh membuang sampah sembarangan, ada yang membuang sampah di dekat sampah, itu kan sejenis. Kita kelompokkan Bapak Ibu. Kita kelompokkan. Kemudian setelah dikelompokkan, kita mengubah kalimat negatif menjadi positif tadi. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, kita ubah menjadi keyakinan kelas yaitu misalkan membuang sampah di tempat sampah atau menjaga kebersihan kelas. Kemudian nah ini sudah menjadi keyakinan kelas agar lebih sah, itu kemudian ditandatangani. Atau ini karena saya di kelas 2, anak-anak belum pada bisa tanda tangan, jadi anak menuliskan namanya sendiri. Itu sebagai tanda kesepakatan bahwa semua anak itu yang membuat keyakinan kelas mereka, sehingga mereka lebih bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas tersebut. Itu yang sudah saya lakukan terhadap anak ya Bapak Ibu. Kemarin sudah saya praktekkan kepada anak untuk membuat keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu ada sebuah pertanyaan pengantin. Ini ada cerita Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut
Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Kira-kira apa? Coba Bu Muslimatul. Ya, ini ada anak yang suka meminta bekal paksa temannya. Nah, kira-kira bagaimana Bu Atun akan menghadapi Doni tersebut? Menurut saya nanti Bu Guru mengundang Doni, mengapa Doni selalu memaksa minta bekal ke temannya, alasannya apa? Ya, kira-kira menurut Ibu Bu Muslimatul, alasan Doni kenapa Bu? Kok sering minta apa preman? Karena tidak membawa bekal. Karena dia bukan bekal, terus mungkin iya sarapan, jadi lapar ya. Jadi lapar, padahal yang namanya makan itu kebutuhan apa Bu? Primer ya, kebutuhan utama. Tujuannya untuk apa? Ya untuk bertahan hidup, betul sekali. Nah di sini kita memang kebutuhan dasar manusia. Lalu bagaimana peran kita sebagai guru tadi dah ya? Peran dasar kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama tadi mungkin yang dilakukan Doni itu karena ingin bertahan hidup. Salah satunya kebutuhan dasar bertahan hidup karena dia merasa lapar. Lapar itu adalah kebutuhan primer yang menunjang kehidupan. Kemudian yang kedua mungkin karena kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kadang ada anak yang mungkin di rumah kurang kasih sayang dari orang tuanya, di sekolah membuat ulah, kemudian biar dia mendapatkan kasih sayang dari gurunya. Kemudian ingin mendapatkan kebebasan, kebutuhan ingin mendapatkan kebebasan. Kemudian kesenangan dan penguasaan. Inilah 5 kebutuhan dasar dari manusia. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis tadi ya, untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kebutuhan primer lah ya. Nah, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup juga. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak juga seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin anak di kelasnya tidak punya teman sehingga dia kemudian berulah. Nah, dia mungkin ada yang namanya kebutuhan akan kasih sayang. Jadi malah anak itu melakukan suatu yang melanggar aturan karena dia butuh akan kasih sayang. Dan bagaimana nanti Bapak Ibu mengatasinya? Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ya, ini meliputi self-interest ya, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi memang kadang ada anak yang kepengen paling, saya kepengen yang paling itu pengen berkuasa, itu seperti itu salah satu kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian
tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Itu kepengen bebas ya Bapak Ibu. Biasanya murid kita bagaimana Bapak Ibu? Dia anak didik kita itu misalkan di kelas itu tidak mau diatur, berarti dia punya kebutuhan akan kebebasan, tidak mau disuruh-suruh, misalkan seperti itu. Itu adalah dia perlu kebutuhan akan kebebasan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebutuhan akan kesenangan atau fun, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, senang sendiri, ya. Kemudian bermain-main, misalkan sedang diajar bermain-main seperti itu. Dia mungkin memang punya kebutuhan dasar akan kesenangan. Kemudian konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang dan suka melucu atau bergurau. Itu tentang kebutuhan dasar pada manusia. Nah, konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid juga, namun juga bagi manusia dewasa. Tentu kita perlu Ibu tentang kebutuhan 5 kebutuhan dasar tersebut. Tadi kebutuhan akan bertahan hidup, penguasaan, kemudian kebebasan, kesenangan, dan apa tadi ya yang satu? Kebutuhan akan kasih sayang. Yes, betul sekali. Dalam setting sekolah adalah tenaga. Nah ini, namun juga manusia dewasa dalam lingkungan sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi kita dan murid itu sama ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kita lihat di sekolah kita. Dapatkah Bapak Ibu memprediksi kira-kira teman kita golongan mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan? Ada apa tidak? Mungkin kepengen yang terlihat berkuasa seperti itu. Tidak ada ya, tetap mungkin ada dari kita kan tidak tahu ya Bapak Ibu. Kemudian ada yang menginginkan kebutuhan dasar akan kebebasan. Ada yang ada yang butuh kesenangan. Tentu semuanya butuh Bapak Ibu. Kemudian juga kasih sayang atau rasa diterima. Kita semuanya membutuhkan itu. Memang itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu itu tentang 5 posisi kontrol manusia. 5 posisi kontrol guru, maaf sekali. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah. Guru sebagai teman. Guru sebagai pemantau, dan yang terakhir guru sebagai manajer. Dan di antara kelima posisi kontrol itu yang paling baik yang mana Bapak Ibu? Manajer. Yang sebagai manajer ya, yang kita seharusnya memang bisa berperilaku atau memiliki posisi sebagai manajer terhadap murid kita. Tapi kenyataannya memang saya sendiri juga masih kadang memberikan hukuman kepada siswa, kadang masih membuat rasa bersalah pada siswa, kadang sebagai teman seperti itu. Nah, kita semoga dengan belajar nanti kita bisa merubah menjadi posisi kontrol sebagai manajer, ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada sebuah video yang memperlihatkan tentang contoh posisi kontrol guru sebagai ini. Yang pertama sebagai penghukum. Ya, monggo Bapak Ibu disaksikan. Di situ ada seorang anak yang terlambat sekolah. Sini kamu. Sebagai penghukum itu suaranya tinggi. Maaf, saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Siswa tidak diberikan kesempatan berbicara ya. Saya Dasar pemalas.
Sudah berapa ultimatum. kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Iya, di sini Sekarang ada keliling hubungan lapangan secara basket fisik. 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Dan yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Bagaimana perbedaannya nanti dengan nada bicara gurunya pada saat posisi penghukum dan posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Sepertinya suaranya halus ya. Naren. Iya. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Iya. Nada bicaranya halus, tetapi Kamu susah ya kalau ibu tegur bapak kepala menusuk hati. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat. Ini di sini loh. anak jadi Ibu merasa apa coba? bersalah karena dia sudah Maaf terlambat. sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, berkali-kali anak mengucapkan kata maaf karena dia merasa bersalah sekali. Nah sekarang ada posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Bagaimana nada bicaranya seorang guru ketika dengan anak, posisi kontrol sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlalu Nadanya pagi emang sayang. Iya, Bu. Tidak tinggi ya, Tapi Bu. ibu saya lupa mengucapkan saya, Bu. Dan anak seolah juga tidak, Menyalahkan ibu. anak tidak merasa takut di situ karena sudah menganggap seperti pernah. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah. Ya, sana jadi di sekolah. sini Ibu beres guru dan absen murid kamu. berposisi sebagai teman ya Bapak Ibu. Tidak seolah tidak ada perbedaan. Ya, yang keempat itu ada posisi sebagai pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu. Naren, Sudah dipanggil apa peraturan aduh. sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, ini Iya benar, adalah konsekuensinya posisi demikian. pemantau. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di Iya. kelas, kerjakan tugas tambahan. menyebutkan konsekuensi ya. dari tindakan Baik, dari Bu. siswa ya. Menanyakan juga alasan kenapa siswa itu terlambat. Nah ini yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Naren, Yang karena memanggil, jadi kalau tidak keras Selamat pagi, Bu. yang benar sehingga anaknya Selamat pagi, Naren. benar ya. Maaf, Bu. Saya terlambat. Suaranya halus. sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan
orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling mengenal tersebut? Ya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Kak Emma. ada ibu saya. Baik, Ya, di sini jadi yang mengingatkan Naren komunikasi, kolaborasi antara guru dan kira-kira akan mulai sekitar kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. ya tadi itu tayangan tentang posisi kontrol guru 5. Coba Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol tadi banyak perbedaannya ya? Iya, dari posisi penghukum itu cenderung nada suaranya bagaimana? Tinggi. Kemudian tidak memberikan kesempatan anak untuk menyampaikan alasannya. Itu pada penghukum. Kemudian rasa bersalah suaranya merendah, tetapi gimana? Bahasanya itu menyebabkan anak itu merasa bersalah atas tindakannya. Anak berkali-kali mengucapkan kata maaf di situ. Kemudian ada posisi sebagai teman, seolah tidak ada perbedaan antara kesenjangan antara guru dengan murid. Seperti itu ya. Kemudian ada sebagai pemantau atau pemonitor. Sebenarnya ini mungkin Bapak Ibu agak bingung ini pemantau dengan manajer, sepertinya agak mirip. Saya juga awalnya seperti itu Bapak Ibu. Tapi ternyata memang ada perbedaannya. Kalau di posisi pemantau ini, gimana perbedaannya? Kalau tidak menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Juga yang terakhir hanya menanyakan alasannya ya, tidak mencarikan bukan mencarikan solusi, tapi menemukan solusi. Kita bagaimana cara berkomunikasi dengan siswa agar bisa mencari solusinya sendiri terhadap keterlambatan dari siswa tersebut. Ya. Kemudian posisi kontrol mana yang sudah kita terapkan selama ini Bapak Ibu? Kalau terus terang saja saya juga masih di posisi yang kadang menjadi penghukum, kadang menjadi teman, ya bisa kadang menjadi pembuat rasa bersalah. Iya, itu yang mungkin masih kadang kita terapkan. Ternyata kita berusaha untuk menjadi posisi sebagai manajer agar anak itu bisa tahu akan keyakinan yang sudah dibuat, kemudian mereka akan mencari solusi sendiri atas permasalahan yang dialami oleh anak tersebut, sehingga itu menjadi motivasi sendiri dari dalam diri siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang apa itu restitusi. Nah itu tadi kita sudah membahas sedikit tentang restitusi ya Bapak Ibu. Menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ya, kemudian restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah atau win-win solution. Jadi di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada siswa kita melalui tahap-tahap pada segitiga restitusi. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas
identitas. Kemudian tahap yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, ini sudah saya praktekkan Bapak Ibu terhadap murid saya di kelas 2. Ini ada sebuah tayangan video singkat yang kemarin ada seorang anak bernama Isa membuang sampah sembarangan. Kemudian saya panggil ke ruang kantor. Tadi waktu Isa lari ya. Oh, membuang sembarangan. Saya menanyakan alasan kenapa membuang sampah sembarangan. Itu perkara benar atau tidak? Ya, dulu tidak hanya bisa di sini karena banyak orang itu karena ini pada tahapan membuat kesalahan. Tadi saya ambilkan identitas. Iya. Nah, Isa pasti ada alasan loh kenapa Isa tadi membuat kesalahan. Nah, ini validasi tentang tindakan yang salah. Kita menanyakan alasannya. Maksud nanti berdiri ke kelas bisa masuk di luar masuk jajan itu mau kalau bisa masih ingat nggak tentang keyakinan. Nah, tahap yang ketiga menanyakan keyakinan yang sudah dibuat di kelas. Yang pertama itu lagi iya untuk menjaga kebersihan. Kira-kira tadi yang disarankan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan belum. Nah, di sini perubahan misalnya kita diskusi bareng-bareng bagaimana menyelesaikan kesalahan yang bisa ya. Nah, kira-kira apa yang kita bisa lakukan selanjutnya nih untuk mengatasi hal tersebut? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, bisa mencari solusi kalau dilakukan oleh siswa sendiri. Masuk lagi ada jajan lagi ya, iya ada jajan lain nanti lagi seperti itu ya. Nah, itu saat itu jadi tanggung jawab. Nah, ya kan, mulai dan keyakinan kelas kita. Ya bisa, kira-kira nih kapan sisa mulai akan melakukan membawa sampah ke tempatnya? Mulai dari ya, terima kasih sekali ya. Dengan melalui tahapan segitiga institusi tadi, anak bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Kemudian anak juga yang akan diingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, Bapak Ibu, ya, kiranya hanya ini materi yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga dengan materi tentang budaya positif yang sudah saya sampaikan tadi di lingkungan SD Negeri 3 Sidoarjo tercipta budaya yang positif dan kita sebagai guru juga dapat menerapkan tentang tahapan dalam penyelesaian masalah yang terjadi pada anak. Kita juga bisa menjadi seorang guru yang berposisi sebagai seorang manajer. Ya, semoga ilmu yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini dapat saya terapkan juga di lingkungan SD Negeri 3 Sidoarjo, dan harapan saya juga Bapak Ibu semuanya juga dapat menerapkannya sehingga SD kita menjadi SD yang mempunyai budaya yang positif. Demikian tadi Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi diseminasi tentang disiplin budaya positif oleh Ibu Dwi Riyati.
kita banyak sekali ilmunya nih Bapak Ibu. Semoga kita jadi penggerak perubahan dalam menerapkan budaya positif bagi peserta didik. Mengingat acara yang selanjutnya yaitu penutup. Sebelum ditutup apabila ada kata yang salah mohon maaf nih Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.